Baik Bapak, perkenalkan saya Agnes Bintang dari Fakultas Kedokteran Unila. Saat ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas mengenai persepsi masyarakat mengenai COVID-19. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya perkenalkan diri. Nama lengkap saya Januarius Felix Lumangawol, umur 50 tahun. Pekerjaan saya adalah seorang advokat. Baik. Jadi langsung aja ya Pak. Pertanyaan pertama, Bapak tahu gak sih Pak tentang COVID-19? Tahu. Tahu. Bapak tahunya sejak kapan Pak? Saya tahu sejak diumumkan pemerintah. Sebelum itu juga saya sudah dengar-dengar dari pemberitaan tentang adanya COVID-19 di Cina pada waktu itu. Kalau resmi di Indonesianya taunya? Saya tahunya sejak diumumkan pemerintah, ya awal-awal Maret, akhir Februari. Sejauh ini apa aja sih Pak yang Bapak tahu tentang COVID-19 ini Pak? Yang saya ketahui tentang COVID-19 itu adalah virus sejenis SARS yang menyerang manusia, yang mengakibatkan pneumonia ya, kerusakan pada bagian pernapasan dan paru. Kalau tentang gejalanya sendiri ada yang Bapak ketahui nggak Pak gejala tentang COVID-19 ini? Dari beberapa literatur ataupun surat kabar yang kita baca, karena kita membaca dari pengetahuan kita itu dari tulisan-tulisan dan informasi yang beredar di masyarakat, pada umumnya katanya itu seseorang yang terserang COVID itu dimulai dengan gejala bersin-bersin, kemudian batuk basah, berdahak, lalu dilanjutkan dengan panas antara 39 derajat Celcius. Yang kita ketahui begitu, itu gejala-gejala awalnya. Itu yang kita ketahui. Baik, kalau menurut Bapak lagi, pengecekan suhu tubuh di gedung-gedung itu penting nggak sih Pak? Menurut saya penting. Hubungannya dengan gejala, bahwa seseorang yang terkena COVID itu suhunya itu 39. Pentingnya itu adalah mencegah bagi orang-orang yang tidak peduli. Kalau sebenarnya panas tubuhnya sudah lebih dari 38, seharusnya masyarakat itu tidak melakukan perjalanan lagi. Lebih baik diam di rumah, mengontrol suhu tubuhnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak peduli karena masih panas, masih keluar, itu pentingnya pengecekan suhu tubuh di gedung-gedung tersebut, yaitu bagian daripada pencegahan penularan, gitu. Bapak dari yang Bapak ketahui selama ini, Bapak takut gak sih sama si COVID-19 ini? Ya takut ya Pak. Terus karena Bapak takut ini pasti ada upaya dong Pak yang Bapak lakukan. Upaya apa aja sih yang udah Bapak lakuin selama COVID ini agar tidak terkena ke Bapak? Ya sedapat mungkin kita ikutin anjuran pemerintah. Dapat mungkin kita berada di dalam rumah, apabila tidak terlalu penting maka kita tidak akan keluar rumah. Dan setelah adanya anjuran pemerintah tentang pemakaian masker, kita juga mengikuti protokol pemakaian masker tersebut. Jadi kalau nggak penting-penting banget kita nggak keluar rumah. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan, jadi saya simpulin kalau Bapak sebenarnya setuju tentang mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Bapak setuju? Sejauh ini saya setuju terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah
tentang anjuran stay at home dan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan seperti misalnya cuci tangan dan pemakaian masker. Itu saya setuju. Jadi menurut Bapak yang stay at home ini efektif gak sih Pak sebenarnya? Sejauh yang kita lihat terhadap perkembangan penularan COVID di Indonesia, bagi daerah-daerah yang mengikuti, masyarakatnya mengikuti anjuran pemerintah tersebut, kita lihat ya efektif, khususnya di kota tempat tinggal kita, Bekasi, di mana tren penularannya itu menurun. Lalu kalau tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang masih aja berkerumun atau nggak pakai masker itu gimana Pak? Ya kita menyesalkan terhadap orang-orang yang tidak mengerti tentang bahaya COVID-19. Jadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan itu anjuran untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan atau ngumpul-ngumpul atau berkerumun. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah itu, ya kita sangat menyesalkan karena tidak dapat diputus rantai penularannya kalau misalnya masih mengadakan pertemuan atau berkerumun. Kalau untuk penggunaan masker sendiri, menurut Bapak gimana? Menurut saya itu cukup baik ya masker, karena pemakaian masker itu kita bukan hanya melindungi di memutus rantai penularan terhadap orang lain, juga melindungi diri kita dari penyakit, dalam hal ini COVID-19. Dan kalaupun misalnya tidak COVID-19, menurut hemat saya pemakaian masker itu sangat baik begitu. Jadi sejauh ini Bapak selalu menggunakan masker kemana-mana Pak? Setelah adanya anjuran pemerintah ini, saya selalu memakai masker untuk keluar rumah, saya selalu memakai masker. Kalau untuk tetangga, misalnya ada nggak sih Pak tetangga atau orang yang Bapak kenal itu udah ada yang positif? Yang sejauh saya ketahui, teman-teman saya, lingkungan saya, bahkan tetangga saya itu belum ada yang positif. Lalu kalau kita kan sering lihat nih Pak di berita ada orang-orang yang positif lalu dijauhin sama tetangga-tetangganya, atau enggak ada orang-orang yang kayak pekerja tenaga kesehatan dijauhin, diusir karena katanya membawa virus. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana Pak? Tanggapan saya terhadap perlakuan masyarakat yang demikian itu tidak tepat ya. Jadi sebenarnya kalau ada tetangga kita yang kita ketahui positif, saya juga lihat di beberapa televisi bahwa di pemberitaan itu bahwa ada masyarakat juga yang menerima orang-orang yang positif terkena COVID-19. Masyarakat itu mendukung dalam bentuk memberikan bantuan yang diletakkan di depan rumahnya. Jadi menurut saya tidak perlulah masyarakat menjauhi ataupun mengusir dari lingkungannya bagi tetangga atau teman-teman yang terkena COVID-19. Cuma ya kita tetap harus berhati-hati, menjaga jarak agar kita tidak terkena penyakit ini. Itu kalau menurut saya. Kalau Bapak sendiri, kalau misalnya ada orang yang positif di sekitar Bapak akan ngapain Pak? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, tentu kita menganjurkan agar orang yang terkena tersebut mengisolasi diri, tidak perlu dulu keluar rumah. Kemudian kita minta petugas kesehatan untuk memeriksa, apabila memang perlu untuk dijemput dan dimasukkan ke rumah sakit. Menurut saya biarkan itu merupakan tugas yang tanggung jawab
tim medis, lalu kita sebagai masyarakat kita berikan dukungan, misalnya apabila anak atau ada orang rumah yang membutuhkan makanan, tentu kita bisa memberikan dukungan dengan bentuk memberikan bantuan makanan yang mungkin kita letakkan di depan rumah tanpa harus memasuki rumah yang terkena COVID tersebut. Baik. Kalau gitu dampak dari adanya kejadian pandemi COVID-19 ini untuk Bapak atau untuk keluarga Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya ada dampaknya terhadap keluarga. Dalam hal ini ada beberapa pekerjaan yang seharusnya sudah kita kerjakan di luar kota, ternyata tidak bisa kita kerjakan. Dengan demikian tentu mengurangi pendapatan kita. Dampaknya itu terasa di bidang ekonomi, bahwa kita terjadi pengurangan pendapatan. Kalau menurut Bapak bisa nggak sih COVID-19 ini cepat reda seharusnya? Kalau kita ikutin langkah-langkah pemerintah, dengan misalnya logikanya itu pertama memutuskan mata rantai penularan dan diikuti oleh masyarakat dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu bagi mereka yang terkena COVID-19 diobati dengan baik, menurut saya COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik. Tinggal tergantung masyarakatnya apakah mau mengikuti langkah-langkah yang diterapkan pemerintah tersebut atau tidak. Jadi perlu ya Pak kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk sangat penting kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Baik, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan-pesan Bapak untuk orang-orang yang masih aja nggak nurut sama aturan yang udah dibuat sama pemerintah? Ya, pesannya ya bagi masyarakat, mari kita percayakan penanganan pandemi COVID-19 ini kepada pemerintah dengan mengikuti seluruh anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah agar COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia. Baik, itu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih kembali.